Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan muhadarah yang singkat ini yang berjudul dosa namam. Namam adalah orang yang suka berbuat namimah. Adapun namimah adalah mengadu domba dengan cara menukil perkataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan niat agar timbul permusuhan di antara mereka. Jadi namam adalah sebutan orang yang suka melakukan namimah, adu domba. Namimah adalah dosa besar, sebab banyak dalil yang menyebutkan tentang azab bagi pelakunya. Namimah adalah perbuatan yang sangat berbahaya, sebab hasil dibalik itu adalah perpecahan hubungan kaum muslimin. Jangankan hubungan antar personal seperti suami dengan istrinya, seseorang dengan tangganya, seseorang dengan kawannya, seseorang dengan saudaranya, bahkan hubungan antar kabilah atau kelompok pun bisa rusak gara-gara namimah. Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah bahwa ia mengisahkan ada seseorang menjual budak lelakinya, maka ia berkata kepada si calon pembeli, budak ini tidak ada aib atau kekurangannya kecuali satu, yaitu dia suka mengadu domba. Sang calon pembeli meremehkan aib tersebut, maka ia pun membeli sang budak. Lantas sang budak tinggal beberapa hari di sisi sang pembeli. Lalu sang budak berkata kepada istri sang suami pembeli tadi, sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu lagi. Ia ingin membeli budak wanita. Apakah engkau ingin agar suamimu condong padamu? Sang perempuan berkata, iya. Sang budak berkata, ambillah pisau, cukur lalu potong beberapa helai rambut yang ada di bagian dalam lehernya jika dia sedang tidur. Lalu sang budak mendatangi tuannya dan berkata, sesungguhnya istrimu punya pacar dan dia ingin membunuhmu. Apakah kau ingin hal ini terlihat olehmu? Sang laki berkata, iya. Sang budak berkata, kalau begitu hendaknya engkau pura-pura tidur di depannya. Tuannya akhirnya berpura-pura tidur di tengah istrinya yang membawa pisau tersebut dari istrinya. Lalu ia pun merebut pisau dari istrinya. Lalu dia membunuh istrinya tersebut. Lalu datanglah keluarga istrinya lalu membunuh sang suami. Lalu datanglah keluarga sang lelaki lalu saling membunuh di antara dua keluarga. Dari sini kita paham bahwa sangat wajar namimah adalah dosa besar dan tidak main-main. Pelakunya diancam dengan tidak masuk surga. Ketahuilah, persatuan kaum muslimin adalah di antara tujuan syariat. Saking pentingnya persatuan syariat memperbolehkan dusta demi mendamaikan kaum muslimin yang sedang bertikai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillal kazibu illa fi salasin, hadisur rajulum ra'atuhu liyurdiyaha wal kazibu fil harb wal kazibu liyusliha bainan nas. Tidak halal, tidak boleh kecuali dalam tiga kondisi dusta. Seorang suami yang berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya, dusta dalam peperangan, dan dusta untuk mendamaikan manusia yang berselisih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun namimah sebaliknya yang merusak hubungan kaum muslimin, maka sekali lagi sangat wajar namimah termasuk dosa besar. Namam tukang adu domba dan mengajarkan proyek setan yang ingin mengadu domba di antara orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi ia tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqul li'inadi yaqulul lati hiya ahsan, innasyaitana yanzabu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran surat Al-Isra ayat 53. Namimah menjadi lebih berbahaya, lagi nyata mengakibatkan perpecahan di antara para penuntut ilmu agama, atau bahkan di antara para dai. Bisa jadi seseorang tanpa sadar melakukan namimah
karena menukil perkataan yang bisa jadi dia salah paham atau dibesar-besarkan atau mengesankan sangat buruk dan lainnya. Akhirnya terjadi perpecahan yang luar biasa. Jika para dai telah tercerai-berai, maka dampaknya sangat besar pada umat. Sekian dari saya. Jika ada salah, ini dari diri anak, dan jika ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Syukran barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.